Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi magnet. Nah, jadi ini adalah materi kalau di SMA tuh kelas 3 ya. Nah, jadi induksi magnet ini dari definisinya ini sebenarnya mengacu pada magnet hasil induksi ya. Artinya magnet yang berasal dari arus listrik nantinya ya. Jadi magnet yang muncul karena arus listrik. Ya, jadi ketika suatu kumparan atau suatu konduktor atau kawat dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat itu akan muncul medan magnet atau magnet induksi. Nah, jadi di bab ini nanti kita akan bahas dua hal. Yang pertama ada medan magnet disimbolkan dengan B. Yang kedua ada gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz disimbolkan dengan FL. Nah, perlu diingat bahwa kedua besaran ini, medan dan gaya Lorentz, itu merupakan besaran vektor. Jadi menyelesaikannya itu harus ngikut aturan vektor nantinya ya. Jadi vektor kan ada arah dan nilai. Nah, jadi ketika kita membahas medan dan gaya magnet, itu nanti kita harus tahu bagaimana mencari arah dan nilai. Nah, yang pertama kita bahas dulu medan magnet nih, bagaimana cara menentukan arah dari medan magnet. Jadi arah B itu kita tentukan menggunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanannya itu tangan kanannya digenggam aja. Jadi genggam aja pulpen ya. Nah, kemudian jempolnya itu ditegakkan ya. Nah, arah jempol itu mengikuti arah arus, kemudian arah genggaman keempat jari itu mengikuti arah dari medan magnet. Contohnya nih, misalnya ada kabel arusnya ke atas, genggam aja kabelnya, bayangin kamu genggam kabel. Nah, ini kita buat misalnya permukaan gitu ya, jadi bidang datar gitu. Jadi medan magnetnya itu sebenarnya mutar ya, mengelilingi kabel ya, seperti itu, mengelilingi kabel di bidang datar itu. Nah, cuman untuk lebih simpelnya ya, kita gambarkan biasanya dengan simbol cross dan dot ya. Jadi di sebelah kanannya cross ya, tempat masuknya medan magnet, di sebelah kirinya dot, tempat keluarnya medan magnet ya. Jadi kan kalau mutar itu ada bagian masuk, kemudian balik lagi tuh mutar. Ya, jadi masuknya di kanan, keluarnya di kiri. Itu sesuai dengan arah genggaman jari tadi. Nah, jadi ada cara alternatif juga nih yang lebih mudah tanpa pakai tangan ya. Jadi kalau ada kabel arusnya ke atas ya, bagian atas itu kita namakan kepala, bagian bawah kita namakan ekor. Nah, crossnya itu pasti ada di kanan ya. Dotnya ada di kiri ya. Nah, sama aja misalnya ada kabel arusnya ke kanan. Nah, di sebelah kanan kepala, ekornya di belakang, berarti cross dot. Nah, kalau arusnya ke bawah juga gitu ya. Cross itu selalu ada di bagian kanannya dari. Jadi gambar dulu kepalanya. Nah, dengan cara yang sama dengan kaidah tangan kanan juga ya. Kita bisa menentukan arah medan magnet di kawat melingkar. Misalnya kawat melingkar, arusnya berputar searah jarum jam, maka di dalamnya cross ya, medan magnetnya di dalam cross, di luarnya dot. Kenapa bisa seperti itu? Nah, gampang aja nih, kamu bayangin aja genggam di bagian atas. Nah, kalau kita genggam di bagian atas itu kan sama seperti kabel yang arusnya ke kanan ya. Nah, kalau kita genggam di bagian bawah sama seperti kabel yang arahnya ke kiri. Nah, jadi sama aja gitu. Jadi kita bayangin genggam dimanapun, cross dan dotnya akan dapat yang sama. Jadi kaidah tangan kanan tetap masih bisa digunakan untuk kawat melingkar gitu ya. Jadi menentukan cross dan dotnya. Nah, jadi misalnya gini, kalau ada kabel arahnya ke atas kan kita gambarnya gini nih. Kalau arahnya ke bawah kita gambarnya gini. Nah, masalahnya kalau ada kabel nanti arusnya bukan ke atas ke bawah tapi arahnya masuk. Ya, nah kita gambarnya begini. Nah, ini kalau kabel arahnya keluar, kita gambarkan begitu. Nah, medan magnetnya itu mutar di sekitar kabel. Nah, itu gambarnya begitu. Jadi tetap mengikuti aturan kaidah tangan kanan, ya. Jadi kalau kita bayangin tuh kabel arusnya masuk, ya. Dengan kabel arusnya keluar, medan magnetnya mutar di sekitar kabel gitu. Jadi sama kayak sebelum-sebelumnya. Oke, next nih. Tadi kan kita udah bahas induksi magnet. Medan magnetnya
arahnya gimana ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menentukan nilai dari medan magnet ya. Jadi arahnya tadi udah ya. Sekarang kita cari bagaimana sih menentukan nilai dari medan magnet ya atau induksi magnetnya. Nah, tentu untuk menentukan nilai itu ada rumusnya. Nah, masalahnya adalah rumusnya itu berbeda ya kalau kawatnya berbeda. Nah, ini yang pertama, bentuk kawatnya itu kawat lurus dan panjang gitu ya. Jadi medan magnet oleh kawat lurus yang panjang. Kita gambarkan ada kawat di sini lurus. Ini dianggap kawatnya sangat panjang ya, panjangnya tak hingga gitu. Nah, ini medan magnet di suatu titik P ya yang berjarak A dari kawat itu dirumuskan mu 0 kali I per 2 pi A. Itu dengan mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, ya. Mu 0 itu disebut permeabilitas ya, udah tahu ya. Kemudian yang kedua ada medan magnet oleh kawat lurus tapi yang pendek. Jadi kawatnya ini panjangnya berhingga gitu ya. Jadi pendek aja. Nah, kita mau cari nih medan magnet di suatu titik P yang berjarak A dari kawat. Nah, kita hubungkan garis antara ujung kawat ke titik yang ditanyakan ya. Nah, ini kita berikan sudut namanya θ 1 dan θ 2 ya, sudut yang dibentuk antara garis itu. Maka rumusnya mu 0 I per 4 pi A kali sin θ 1 ditambah sin θ 2 gitu. Itu bentuk rumusnya. Nah, ini sudut ini itu adalah sudut yang dibentuk antara garis garis hubung antara titik yang ditanyakan dengan titik ujung kawat. Nah, misalnya gini, kalau kita anggap kawatnya lebih panjang ya, tapi masih dianggap kawat yang berhingga. Nah, itu lebih panjang dari yang sebelumnya, maka sudut tetanya kan jadi membesar ya. Jadi panjang kawatnya makin besar ya, panjang kawatnya naik membesar, maka tetanya juga membesar. Nah, bayangin aja nih kalau panjang kawatnya tak hingga panjang banget nih sampai ke atas, maka kalau kita tarik garis hubung, garis putus-putusnya itu tak udah hampir 90 derajat ya. Jadi sin 90 ke bawah juga gitu, sin 90, jadi kawatnya panjang atas dan bawah itu tak hingga. Sin 90 tambah sin 90 kan 1 tambah 1 ya, jadinya 2. 2-nya dicoret dengan 4 itu. Jadi rumusnya kembali ke medan magnet oleh kawat lurus yang panjang. Nah, jadi rumusnya sebenarnya sama aja. Kenapa sama aja? Karena kedua rumus ini itu turun dari hukum Biot-Savart ya. Jadi sama aja. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas medan magnet oleh kawat yang bentuknya melingkar. Ya. Jadi kalau ada kawat, tadi kan ada kawatnya melingkar. Nah, di sini ada dua hal biasanya yang ditanyakan kalau ada kawat melingkar begini. Ya. Tentu ada jari-jarinya, kita buat arusnya ini searah jarum jam misalnya. Nah, titik P itu di pusat, arusnya searah jarum jam. Nah, medan magnet di titik pusat itu nilainya mu 0 kali I per 2 kali pi 2 kali R. R-nya itu jari-jari. Nah, N-nya di sini adalah jumlah lilitan. Nah, untuk kasus ini kita anggap jumlah lilitannya N-nya 1. Nah, kalau ada nanti gambar seperti ini ya, itu lingkarannya kan cuma setengah ya, jadi N-nya setengah. Nah, seandainya ada potongan kawat nih, nggak diketahui jumlah lilitannya, tapi diketahui nanti sudutnya, berarti jumlah lilitannya θ per 360 ya. Gampang ya. Nah, jadi sepanjang sumbu. Nah, misalnya kita punya kawat melingkar, tapi yang ditanyakan medan magnet bukan di titik pusat, tapi di luar lingkaran ya, di sepanjang sumbu lingkaran. Nah, jadi kalau kita gambarkan lebih kurang seperti ini. Jadi titik P yang ditanyakan itu ada di luar lingkaran, masih seporos ya dengan sumbu lingkaran. Nah, ini X-nya jarak, R-nya jari-jari, θ itu sudut. Nah, jadi titik P yang ditanyakan tuh di luar lingkaran. Nah, rumusnya jadi mu 0 kali I kali N kali jari-jari kali sin θ per ya 2R kuadrat. Nah, R kecil itu adalah jarak itu titik ya, seperti pada gambar. Nah, itu bisa dicari dengan Pitagoras ya, X kuadrat tambah R kuadrat. Itu nilai R kuadratnya. Nah, jadi untuk medan magnet pada kawat melingkar itu ada dua biasanya yang ditanyakan ya, yang dibahas. Nah, ini rumus untuk medan magnet pada kawat melingkar. Ini juga turun dari persamaan hukum Biot-Savart ya, jadi sama seperti yang sebelumnya. Oke, nah gitu aja. Oke, sekian dulu untuk video
part pertama ya. Jadi nanti lanjutkan nonton video part kedua tentang gaya Lorentz.